Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas satu hal yang jujur aja sering banget bikin kita pusing tujuh keliling pas belajar bahasa Inggris. Beneran deh, kita bakal ngobatin migrain grammar kalian soal dua kata yang kelihatannya sepele, tapi wah, jebakannya banyak banget. Say dan tell. Oke, yuk langsung aja kita bongkar bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget sama aturan grammar? Gini ya, bahasa Inggris tuh kadang emang suka bikin keputusan aneh. Coba bayangin, buat satu konsep yang super simple, yaitu sekedar ngomong atau mengatakan sesuatu, mereka malah bikin dua sistem grammar yang beda total. Sangat efisien kan? Ya, efisien banget buat bikin kita migrain. Emang nyebelin sih pas tahu dua kata ini artinya sama persis di otak kita, tapi cara pakainya 180 derajat beda. Tapi tenang aja, kita bakal urai semuanya hari ini. Jadi, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas fokus kata dibanding fokus orang, terus masuk ke formula masnya, lanjut ke aturan main dan pasangan kata, abis itu kita hindari jebakan-jebakan umum, dan terakhir kita tutup pakai kode curang alias cheat codes. Oke, masuk ke bagian pertama, yaitu fokus kata versus fokus orang. Nah, poin paling krusial yang harus banget kalian ingat di sini adalah seluruh perbedaan dari kedua kata ini itu benar-benar bergantung mutlak pada di mana kalian naruh fokusnya. Coba kita perhatiin baik-baik ya perbedaannya. Kata say itu benar-benar cuma peduli sama apa yang keluar dari mulut kalian. Ya kata-katanya, ya informasinya. Nggak peduli siapa yang dengerin, fokusnya cuma di suara dan pesannya aja. Nah sebaliknya, tell itu ibaratnya punya target. Fokusnya murni ke siapa sih orang yang nerima informasi itu. Serius deh, kalau kalian udah bisa nancepin konsep ini di kepala, kalian tuh udah menang setengah jalan buat naklukin grammar ini. Tapi ya teori doang tanpa praktek kan nggak bakal bawa kita kemana-mana ya kan? Makanya sekarang kita geser dikit dari teori ke cara bikin kalimatnya pakai pola-pola dasar atau formula emas ini. Dan ini tuh nunjukin banget perbedaan struktur fundamental yang baru aja kita obrolin. Lihat deh rumusnya. Buat say, kalian cuma butuh kata say ditambah sesuatu. Contohnya, she said hello. Gampang banget kan? Nggak ribet. Tapi coba lihat yang tell. Wah, tell ini agak banyak maunya. Dia tuh wajib harus ada seseorang sebagai objek, baru dia diikutin sama sesuatu. Kayak, tell me the truth. Kata tell ini benar-benar haus akan pendengar gitu loh. Terus mungkin kalian mikir, gimana kalau aku tetap pengen nyebutin siapa yang dengar pas pakai kata say? Wajar banget nanya gitu. Nah, perhatiin aturan ketat yang satu ini. Kalau kalian emang harus nyebutin penerima pesan pakai kata say, kalian itu wajib banget nyelipin kata to. Jadi, I said to him, nah itu baru benar. Yang paling pantang dilakuin itu, nulis atau ngolong say someone something. Kalau sampai kalian bilang I said him, wah itu udah pasti salah total dan ngelanggar aturan dasarnya. Oke, sekarang kita udah paham aturannya. Terus, gimana sih kalimat-kalimat ini dipakai di dunia nyata? Yuk, kita geser fokus kita ke kosakata dan pasangan kata yang emang sering banget dipakai native speaker secara natural. Coba perhatiin deh pasangan kata atau collocations ini. Di bagian say, kita itu selalu pakai kata ini buat hal-hal yang sifatnya ucapan verbal singkat. Kayak say words, say sentences, sapaan kayak say hello, say sorry, atau say yes. Tapi di sisi lain, buat tell, kita pakainya buat narasi atau informasi yang dikasih ke orang lain. Makanya kita bilangnya tell a story, tell a lie, atau tell the truth. Kenapa coba? Ya, karena yang namanya cerita atau kebohongan itu pasti ada yang dengerin. Kalian gak bakal pernah kan bilang say a story. Buat makin jelas, coba kita bandingin dua pertanyaan ini. Nuansa tipis aja bisa ngubah makna loh. Kalau ada yang nanya, what did she say? Mereka tuh bener-bener nanya soal ekspresi verbalnya aja. Kayak, suara atau kata apa sih yang barusan keluar dari mulutnya? Tapi pas pertanyaannya diganti jadi, what did she tell you? Nah, arahnya langsung berubah. Mereka sekarang pengen tahu esensi informasinya. Mereka lagi ngulik pesan apa yang ditransfer ke kalian. Kelihatannya mirip, padahal beda banget kan? Sip. Dasar-dasarnya udah aman di tangan kalian, sekarang saatnya saya nyalain alarm bahaya nih. Kita bakal ngelihat jebakan-jebakan paling umum yang sering banget bikin orang kepleset, sebelum akhirnya kita masuk ke bagian paling menantang alias level boss dari materi ini. Langsung aja kita bahas jebakan yang paling sering kejadian. Kesalahan nomor 1, she said me. Kenapa ini salah kaprah? Karena me itu kan orang. Dan ingat, say itu alergi banget nempel langsung sama orang tanpa bantuan kata to. Harusnya kan, she told me. Terus kesalahan kedua, he told that he was tired. Ini juga keliru, karena tell tiba-tiba ditinggal sendirian tanpa ada pendengarnya. Solusinya, ya pakai, he said that he was tired. Sekali lagi, say itu mementingkan pesannya, sementara tell itu sibuk nyari korbannya, maksud saya pendengarnya. Nah, semua aturan tadi ujung-ujungnya bawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin penasaran.
Terus, gimana nasib kedua kata ini pas kita masuk ke area reported speech, alias kalimat tidak langsung? Selamat datang di level boss. Tapi tenang aja, ternyata aturan inti yang udah kita pelajarin di awal tadi itu tetap kokoh berdiri kok di sini. Di reported speech, say tetap bisa nyantai sendirian. She said that she was tired. Kalimat ini udah sempurna tanpa kita perlu tahu siapa yang dengerin. Tapi, coba lirik yang tell. She told me that she was tired. Di sini penerimanya itu wajib, mutlak, fardu ain buat hadir. Nggak bisa ditawar-tawar. Kalau kata me itu sampai hilang, wah bangunan grammar kalian langsung ambruk seketika. Biar makin nempel di otak, yuk kita aplikasiin ke skenario dunia nyata. Coba bayangin kalian lagi megang satu rahasia super besar. Terus teman kalian bilang gini, don't say anything. Berarti dia nyuruh kalian buat bener-bener diem secara fisik. Jangan ngeluarin suara apa-apa. Tapi kalau peringatannya itu don't tell anyone, ini tuh soal ngontrol penyebaran informasi. Kalian bebas saja mau ngobrolin cuaca kek, ngomongin film kek, asalkan rahasia tadi nggak kalian bocorin ke siapa-siapa. Masuk akal banget kan? Kalau di titik ini, kepala kalian udah mulai ngebul karena kebanyakan aturan, tarik napas panjang dulu. Karena kita akhirnya sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu, kode curang anti salah. Serius deh, trik cepat ini bakal nyelamatin kalian dari berbagai macam kebingungan. Ini dia kode curang pamungkasnya. Cara paling ngebut buat milih kata yang tepat itu gampang banget. Pantau aja keberadaan pronoun atau kata gantinya. Kalau habis kata kerja kalian lihat deretan kata kayak me, him, her, us, them, tebakan yang paling aman dan 100% akurat biasanya adalah tell. Tell me, tell him, tell us. Otomatis banget kan? Sebaliknya, kalau mata kalian nggak nemuin sosok penerima info di kalimat itu, langsung aja hajar pakai say. Sederhana, praktis, dan dijamin tepat sasaran. Nah, sebelum kita udahan, mari kita rekam ringkasan cepat ini di otak kita. Kunci dua fakta ini kuat-kuat ya. Say itu selalu tentang apa yang diucapin, tell itu selalu tentang kepada siapa informasi itu dikasih. Udah, gitu doang. Kalau kalian cuma bisa nginget satu hal aja dari semua ocehan saya hari ini, inget aja ringkasan ini, dan kalian bakal aman banget. Sebagai penutup, yuk kita bayangin satu metafora lucu dari sumber kita hari ini. Kalaupun kalian masih salah milih antara say dan tell, tenang aja. Orang-orang tetap bakal ngerti kok maksud kalian. Dunia nggak bakal kiamat. Cuma, kalian tuh bakal kedengeran persis kayak auto subtitle di YouTube yang lagi kelelahan mental. Agak canggung dan aneh gitu di kuping native speaker. Kalian nggak mau kan kedengeran kayak robot error? Tujuan kita kan pengen ngobrol selancar dan senatural mungkin. Jadi, setelah ngupas tuntas semuanya, pertanyaan buat kalian nih. Pas kalian ngobrol bahasa Inggris nanti, apakah kalian cuma bakal sekedar say alias ngeluarin suara doang, atau kalian bakal tell buat nyampein sebuah makna yang beneran nyampe ke lawan bicara? Makasih banyak ya udah belajar bareng saya hari ini, terus praktekin ilmunya, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi berikutnya.